Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas seorang tokoh yang sangat fenomenal. Ia menjadi leluhur dari raja-raja Mataram Islam. Sosok itu adalah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pamanahan, atau ada yang menyebut Ki Gede Mataram. Nama Ki Ageng Pemanahan tidak asing lagi saat kita membahas mengenai Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Ia dan Ki Penjawi membantu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dalam menyingkirkan Aryo Penangsang dalam perebutan tahta di Kerajaan Demak. Setelah berhasil membunuh Aryo Penangsang, Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah dari Sultan Hadiwijaya, yaitu sebuah wilayah di Yogyakarta yang saat itu masih berupa hutan belantara, namanya Hutan Mentau atau Alas Mentau. Ki Gede Pemanahan menyulap lahan yang tadinya alas menjadi sebuah perkampungan yang maju, sebuah desa yang disebut Desa Mataram. Desa inilah yang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Mataram Islam, di mana anak Ki Gede Pemanahan yaitu Danang Sutawijaya menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Ternyata kisah Ki Gede Pemanahan menghasilkan atau menurunkan raja-raja di tanah Jawa tidak terlepas dari kisah mistis dengan sahabatnya sendiri, yaitu Ki Ageng Giring. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring ini adalah dua sahabat, dua murid kesayangan dari Sunan Kalijogo. Mereka sama-sama sakti mandraguna. Apa yang menyebabkan Ki Gede Pemanahan yang berhasil menurunkan raja-raja Mataram, padahal yang melakukan tirakat tidak hanya dia tetapi juga Ki Ageng Giring? Apa rahasia di balik kelapa muda yang diminum oleh Ki Ageng Pemanahan sehingga ia yang berhasil menurunkan raja-raja Mataram? Dan apa isi perjanjian penting, perjanjian rahasia antara Ki Gede Pemanahan dengan Ki Ageng Giring mengenai raja-raja Mataram di tanah Jawa? Tonton terus tayangan ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh, gambaran yang benar soal Ki Gede Pemanahan tersebut. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai Ki Gede Pemanahan dan bagaimana proses mendapatkan wahyu kerajaan atau wahyu Raja Mataram ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan adalah putra Ki Ageng Enis dan cucu Ki Ageng Selo. Ia mempunyai nama kecil Bagus Kacung. Nama Pamanahan diambil dari tempat tinggalnya setelah dewasa, yaitu suatu tempat yang bernama Pamanahan di utara Laweyan, Surakarta. Saat ini, Manahan menjadi kelurahan di kota Surakarta yang dikenal sebagai kawasan pusat keolahragaan. Suatu petilasan
berupa sendang atau kolam mata air yang konon menjadi tempat Ki Ageng Pemanahan membersihkan diri masih dapat ditemukan di Kampung Ngumbul. Atas prakarsa Raden Mas Ngabei Purbocaraka, Mangkunegara VII membangun tembok yang mengelilingi tempat tersebut. Ki Ageng Pemanahan adalah keturunan orang-orang Selo. Selo itu nama lama untuk padi yang akhirnya pindah ke Pajang. Ki Ageng Pemanahan menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Saba. Nyai Ageng Saba adalah kakak perempuan Ki Ageng Enis. Dari hasil pernikahannya, Kiai Ageng Pemanahan dikaruniai seorang putra bernama Bagus Rubut atau Sutowijoyo. Ki Ageng Pemanahan memiliki saudara angkat bernama Ki Panjawi. Keduanya belajar pada Ki Ageng Selo. Saat terjadi perebutan tahta kerajaan Demak antara Sultan Hadiwijaya, menantu Raja Demak Sunan Prawoto, dengan Aryo Penangsang, keturunan Sekar Sidolepen, Joko Tingkir membuat sebuah sayembara. Siapa saja yang bisa membunuh Aryo Penangsang, Adipati Cipang Panolan, akan mendapatkan hadiah tanah perdikan atau swatantra, alias bebas pajak. Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Jurumartani mengikuti sayembara tersebut yang diselenggarakan pada tahun 1554 untuk membunuh Aryo Penangsang yang terkenal sakti mandraguna. Ki Ageng Pemanahan mengajak serta anak kandungnya, Danang Sutawijaya. Aryo Penangsang ini adalah anak angkat dan murid kesayangan Sunan Kudus. Sedangkan Sutawijaya juga diambil anak angkat oleh Joko Tingkir sebagai pancingan karena saat itu Sultan Hadiwijaya belum memiliki momongan. Sutawijaya dibekali tombak Kiai Pleret oleh Sunan Kalijaga sebelum berangkat tempur melawan Aryo Penangsang. Singkat cerita, dalam pertempuran di pinggir Sungai Bengawan Solo, Sutawijaya berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Bahkan, Aryo Penangsang tewas dengan usus terburai, teriris kerisnya sendiri. Setelah peperangan, Ki Ageng Pemanahan, Ki Jurumertani, dan Ki Panjawi menyusun strategi supaya nama Sutawijaya tidak disebutkan dalam laporan. Sultan Hadiwijaya pun memberikan Kadipaten Pati kepada Ki Panjawi dan memberikan hutan Mentau kepada Ki Ageng Pemanahan. Namun, beberapa tahun setelah Sultan Hadiwijaya memberikan bumi Pati kepada Ki Panjawi, alas Mentau belum juga diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan sempat kecewa dengan sikap Sultan Hadiwijaya yang terpengaruh oleh ramalan Sunan Giri III. Ramalan tersebut mengatakan bahwa jika hutan Mentau diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, hutan Mentau akan menjadi sebuah kerajaan besar yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Ki Ageng Pemanahan pun meminta bantuan kepada Sunan Kalijaga. Akhirnya, hutan Mentau diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1556, 2 tahun setelah wafatnya Aryo Penangsang. Setelah serah terima alas Mentau, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Jurumertani kemudian membuka alas Mentau yang saat itu berupa hutan lebat menjadi sebuah desa. Desa di alas Mentau ini kemudian diberi nama Mataram
dan berstatus sebagai tanah perdikan atau swatantra atau daerah bebas pajak. Pada zaman dahulu, hutan Mentau merupakan wilayah bekas kerajaan Mataram kuno yang menguasai wilayah Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Setelah kerajaan Mataram Hindu memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur, wilayah pusat kerajaan yang lama akhirnya menjadi hutan dan disebut Alas Mentau. Beberapa abad kemudian, Alas Mentau menjadi wilayah Kasultanan Pajang. Raden Sutawijaya ini yang akhirnya menurunkan raja-raja yang memerintah di tanah Jawa. Ia menjadi orang pertama dari dinasti Mataram yang menguasai Kesultanan Mataram sebagai Panembahan Senopati. Dalam babat Tanah Jawi juga dikisahkan keistimewaan lain yang dimiliki oleh Ki Ageng Pemanahan selaku leluhur raja-raja Mataram. Konon, sebelum berdirinya desa Mataram yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Mataram, terdapat kisah menarik tentang hubungan antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring yang pada akhirnya melahirkan Kesultanan Mataram. Ki Ageng Giring adalah salah satu putra dari Prabu Brawijaya IV, Raja Majapahit dengan Retno Mundri. Ki Ageng Giring dikenal masyarakat sebagai sosok yang selalu memperdalam ilmu keagamaan dan rutin beribadah. Tidak mengherankan jika Ki Ageng Giring seringkali diminta oleh masyarakat sekitar untuk memberi petunjuk dan pertolongan. Oleh karena keahliannya itu, Ki Ageng Giring diangkat sebagai sesepuh, menjadi lubuk ilmu tepian akal, atau tempat orang bertanya dan mengadukan masalah yang sulit. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring merupakan murid dari Sunan Kalijogo. Keduanya mengembara untuk mengembangkan kekuatan spiritual dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Keduanya merupakan tokoh besar yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Kesultanan Mataram. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring merupakan orang-orang sakti yang banyak melakukan laku topo. Karena kesaktiannya, orang-orang di sekelilingnya tidak dapat meremehkan mereka. Meskipun demikian, sebagai manusia biasa, mereka juga memiliki cita-cita yang tinggi. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak cucu dan keturunannya. Mereka bercita-cita keturunan mereka ada yang menduduki tahta sebagai raja. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring melakukan laku topo, mengasingkan diri dari keramaian dengan menahan hawa nafsu seperti makan, minum, dan tidur untuk memperoleh ketenangan batin dan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Laku apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring semata-mata atas petunjuk Sunan Kalijogo yang melihat isyarat turunnya wahyu Kraton Mataram. Sunan Kalijaga menganggap keduanya merupakan santri yang mampu menjalankan tirakat untuk memimpin negeri. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring pun segera melaksanakan perintah Sunan Kalijaga melakukan laku topo. Pada suatu ketika, Ki Ageng Pemanahan ingin bertapa. Setelah beberapa waktu bertapa, ia mendapat wisik atau petunjuk gaib seolah-olah kedatangan Sunan Kalijogo. Dalam wisiknya itu, Ki Ageng Pemanahan merasa diajak oleh Sunan Kalijogo pergi ke tempat seorang petapa yang bernama Ki Kembang Ampir.
Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa Ki Kembang Ampir ini bertapa untuk memohon agar keturunannya kelak dapat menjadi raja di Pulau Jawa. Sesampainya di tempat yang dituju, Sunan Kalijaga mengetuk sebuah batu besar. Ternyata di dalam batu itu ada Ki Kembang Ampir yang seketika itu langsung keluar. Setelah keluar dari batu itu, Ki Kembang Ampir diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Pemanahan. Kemudian Ki Ageng Ampir melanjutkan toponya, sedangkan Sunan Kalijaga beserta Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan tersebut, Sunan Kalijaga memberitahukan bahwa sesungguhnya wahyu keraton itu adalah kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat menerima kalau Tuhan tidak menghendakinya. Demikian juga dengan Ki Ageng Pemanahan. Jika ia akan menerima wahyu, tidaklah kurang 1000 jalan. Sebaliknya, jika sudah ditakdirkan untuk tidak menerima wahyu, dikejar bagaimanapun beliau tidak akan berhasil. Setelah Sunan Kalijaga menerima permanahan, ia kemudian menghilang. Setelah Sunan Kalijaga menemui Pemanahan, ia kemudian menghilang. Ia hanya berpesan kepada Pemanahan agar melanjutkan tapanya sambil terus berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Sementara itu, di tempat lain, Ki Ageng Giring juga melakukan laku topo untuk mencapai niatnya. Untuk mencapai keinginanku, aku harus melakukan laku topo dengan tenang, jauh dari keramaian. Ya, tampaknya gua merupakan tempat yang cocok untuk bertapa. Namun, berapa lama laku topo itu harus dilakukan agar Sang Pencipta dapat mengabulkan permintaanku ini? Apakah 1 atau 2 tahun? Bagaimana caranya? Apakah aku harus bersila atau bagaimana? Batin Ki Ageng Giring. Lama Ki Ageng Giring merenung dan belum juga memperoleh jawaban atas niatnya tersebut. Ki Ageng Giring meminta bantuan istrinya untuk memberikan jalan keluar. Mbok Nyai, bagaimana kiranya aku dapat melakukan laku topo yang baik? Di mana, harus bagaimana, dan berapa lama? Tanya Ki Ageng Giring kepada istrinya. Istri Ki Ageng Giring kemudian memberikan nasihat agar waktu dan cara laku tidak perlu dipikirkan sekarang. Ia meminta agar suaminya berangkat saja ke tempat yang sudah lama dibayangkan. Ki, berangkatlah segera ke tempat yang Ki Ageng sudah rencanakan. Nanti tiba di sana akan ada suara hati yang membisik, kata istrinya. Ki Ageng Giring masih merenung sejenak, lalu mengangguk. Benar, kata istriku. Aku harus segera berangkat ke tempat itu dan menunggu bisikan hati tentang apa yang harus aku lakukan. Ki Ageng Giring kemudian teringat akan mimpinya semalam. Mimpinya semalam dirasakan Ki Ageng Giring agak lain dari malam-malam biasanya. Adapun impian itu adalah agar sebelum berangkat bertapa, ia menemui Ki Bintulu Aji terlebih dahulu. Ki Bintulu Aji merupakan salah satu teman seperguruan Ki Ageng Giring saat masih muda ketika menimba ilmu berulah batin. Namun dalam hal kesaktian, Ki Bintu Aji selalu memandang Ki Ageng Giring sebagai sosok yang lebih hebat daripada dirinya.
Mengapa Ki Ageng Giring harus menemui Ki Bintulu Aji? Dalam mimpinya, Ki Ageng Giring diminta untuk memberikan serabut kelapa kepada Ki Bintulu Aji dengan maksud untuk ditanam agar kelak tumbuh menjadi pohon kelapa. Menurut mimpinya, Ki Ageng Giring harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda dan meminum airnya agar kelak dapat menurunkan raja. Tentu saja, hal ini membuat Ki Ageng Giring termangu. Aku tidak habis pikir bagaimana serabut kelapa bisa tumbuh menjadi pohon. Bukankah tidak demikian cara menanam kelapa? Sebutir kelapa yang dibiarkan saja, kelak akan muncul tunasnya. Kiai Ageng Giring bertanya-tanya di dalam hati. Perintah yang datang melalui mimpi itu dirasakan aneh oleh Ki Ageng Giring. Benar-benar tidak masuk akal. Kemudian Ki Ageng Giring menyampaikan mimpinya itu kepada istrinya. Sambil tersenyum, istri Ki Ageng Giring berkata, "Sudahlah, sebaiknya Ki Ageng laksanakan saja. Apakah kelak dari serabut kelapa itu akan tumbuh sebatang pohon atau tidak? Sebaiknya tidak usah dirisaukan. Segeralah temui Ki Bintulu Aji," kata Nyi Ageng Giring. Setelah mendengar nasihat istrinya, Ki Ageng Giring segera berangkat ke rumah Ki Bintulu Aji. Pagi hari, Ki Ageng Giring sudah tiba di rumah Ki Bintulu Aji. Ki Bintulu Aji terlihat agak terkejut. Tumben Ki Ageng Giring datang menemuinya setelah sekian lama tidak bersama. "Tumben Kakang datang ke rumah?" tanya Ki Bintulu Aji. Ki Bintulu Aji segera memanggil istrinya dan memberitahu bahwa Ki Ageng Giring datang. Nyai, kesini sebentar. Ini ada kedatangan tamu agung, Ki Ageng Giring," teriak Ki Bintulu Aji. Alangkah senangnya Nyai Bintulu Aji melihat kedatangan Ki Ageng Giring. Ia segera menyambut dan menawarkan minuman dan ubi rebus. "Selamat datang, Ki. Terima kasih." Alangkah senangnya Nyai Bintulu Aji melihat kedatangan Ki Ageng Giring. Ia segera menyambut dan menawarkan minuman serta ubi rebus. "Selamat datang, Ki. Terima kasih telah sudi bertandang ke gubuk kami. Kebetulan, Ki, saya sedang memasak ubi rebus. Ini masih hangat dan sepertinya nikmat untuk disantap pagi ini. Bukankah begitu, Kakang Bintulu Aji?" tutur Nyai Bintulu Aji. "Betul, Nyai. Tolong buatkan kami kopi untuk menemani ubi rebus ini," pinta Ki Bintulu Aji. "Baiklah, Kakang, segera aku buatkan," jawab istrinya sambil masuk ke dalam dapur. Sepeninggalan Nyai Bintulu Aji, Ki Bintulu Aji menanyakan maksud kedatangan Ki Ageng Giring. Tampaknya ada sesuatu yang penting sehingga Ki Ageng bertandang ke gubuk kami. "Benar, begini Adi Bintulu Aji. Aku hendak bertapa lama, mungkin tidak dalam hitungan minggu atau bulan, akan tetapi mungkin hitungan tahun atau beberapa tahun," kata Ki Ageng Giring. Kemudian Ki Ageng Giring menyerahkan seonggok serabut kelapa kepada Ki Bintulu Aji. "Apa ini, Ki? Maksudnya apa?" tanya Ki Bintulu Aji penuh penasaran. "Sudahlah, jangan kau tanyakan tentang hal ini.
lakukan saja apa perintahku. Tanamlah serabut kelapa ini. Kelak serabut ini akan tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Pohon itu akan berbuah sebutir. Jagalah pohon itu. Jangan sampai ada orang yang berani mengusik pohon itu, apalagi berani memetik buah kelapanya. Pinta Ki Ageng Giring. Baiklah Ki, tetapi sebentar Ki, ada yang mengganjal di benakku tentang serabut kelapa ini. Apakah mungkin dari serabut kelapa yang ditanam akan tumbuh menjadi sebuah pohon? Tanya Ki Bintulu Aji. Itulah Adi Bintulu Aji, aku juga tidak tahu. Akan tetapi demikianlah perintah yang datang melalui mimpiku. Tolong Adi Bintulu Aji, aku mohon kau dapat melakukannya untukku. Aku mohon tanamlah serabut kelapa ini. Pinta Ki Ageng Giring. Akhirnya Ki Bintulu Aji menuruti apa yang diperintahkan oleh Ki Ageng Giring, saudara seperguruannya yang lebih tua. Setelah maksud dan tujuannya tersampaikan, Ki Ageng Giring berpamitan dengan Ki Bintulu Aji. Meski heran dengan perintah Ki Ageng Giring, Ki Bintulu Aji tetap menanam serabut kelapa itu. Keanehan pun terjadi. Tak lama kemudian tumbuhlah tunas. Makin lama makin tinggi. Seiring waktu, Ki Bintulu Aji pun rajin merawatnya. Lambat laun, tunas itu menjadi pohon. Pohon itu terlihat menjulang, tidak terlalu tinggi, tetapi mulai berbuah yang merupakan buah satu-satunya. Ketika buah itu mulai besar, muncullah Ki Ageng Giring. Ia segera memanjat pohon dan memetik satu-satunya buah kelapa. Setelah dipetik, ia tidak menjatuhkan buah kelapa itu sebagaimana biasanya orang-orang yang memetik buah kelapa. Dengan hati-hati, dibawanya buah kelapa itu dengan cara dibungkus pada kain sarung yang diikatkan pada pinggangnya. Setelah memperoleh buah kelapa tersebut, Ki Ageng Giring segera turun dari pohon dan bergegas pulang. Tidak dihiraukannya lagi teriakan Ki Bintulu Aji yang memanggilnya. Ki Ageng Giring segera menuju ke dapur. Ia meletakkan buah kelapanya itu di atas pogo, yaitu almari tempat menyimpan alat dapur. Ia teringat bisikan gaib saat beberapa waktu lalu bahwa ia harus meminum air kelapa itu sampai habis sekali teguk. Sampai habis? Bagaimana bisa? Aku tidak biasa minum sebanyak itu, kecuali dalam keadaan sangat haus. Bagaimana caranya? Gumam Ki Ageng Giring. Akhirnya, Ki Ageng Giring menemukan cara agar ia dapat minum air kelapa muda itu dengan sekali teguk. Keesok harinya, Ki Ageng Giring pergi ke ladang tanpa membawa bekal minum ataupun makanan, agar sepulang dari ladang merasakan sangat haus. Dengan demikian, ia dapat menghabiskan air kelapa muda tersebut. 1 jam setelah Ki Ageng Giring pergi, datanglah Ki Ageng Pemanahan yang terlihat sangat kehausan. Ketika melihat hal tersebut, Nyai Ageng Giring bergegas membuatkan minuman. Nyai Ageng Giring pun masuk menuju ke dapur. Namun, rupanya Ki Ageng Pemanahan tidak kuasa menahan rasa hausnya tatkala melihat buah kelapa muda di atas pogo dekat pintu masuk dapur. Ki Ageng Pemanahan segera menyusul di belakang Nyai Ageng Giring, mengambil kelapa muda tersebut dan segera meminumnya.
Apa yang dilakukan Ki Ageng Pemanahan itu tentu saja membuat Nyi Ageng Giring terkejut. Sementara itu, setelah seharian bekerja keras di ladang, Ki Ageng Giring bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia segera menuju ke Pogo untuk mengambil air kelapa muda. Namun, betapa kecewanya Ki Ageng Giring ketika mendapati kelapa muda tadi sudah tidak berisi. Mungkin sudah dipindah ke tempat lain oleh istriku, gumamnya. Segera Ki Ageng Giring bertanya kepada sang istri, "Mbok Nyai, mana kelapaku tadi? Bawa kemari, Nyai. Cepatlah, aku haus sekali," teriak Ki Ageng Giring. Nyai Ageng yang mendengar teriakan suaminya segera mendekat dengan diiringi rasa takut dan badan menggigil. Dengan suara tersendat-sendat, ia berkata, "Ki, ampuni aku. Tadi pagi Pemanahan datang kemari untuk meminta air. Ia tidak sabar menanti buatkan minuman. Tanpa aku sadari, ia mengikutiku dari belakang. Ia langsung menuju ke dapur. Karena melihat ada kelapa muda, ia mengambil kelapa muda itu lalu meminum habis air kelapa tersebut." Nyai Ageng Giring mengatakan kepada Pemanahan bahwa ia pasti akan dimarahi Ki Ageng. Akan tetapi, seketika itu Pemanahan mengatakan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi akibat perbuatannya akan ia hadapi, termasuk semua dosa yang akan ditanggungnya. Oleh karena itu, terserah kepada Ki Ageng Giring akan berbuat apa terhadap dirinya. Spontan wajah Ki Ageng Giring menjadi merah padam setelah mendengar penuturan istrinya tersebut. Setelah mendengar perkataan Nyi Ageng Giring, Ki Ageng Giring merasa hancur hatinya, sedih dan sangat kecewa. Lama ia terdiam. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan, ia pun mengetahui takdir. Sudah takdir Tuhan bahwa Ki Ageng Pemanahanlah yang akan menurunkan raja-raja yang kelak akan menguasai tanah Jawa. Ki Ageng Giring pun mengejar Ki Ageng Pemanahan yang belum terlalu jauh. Ki Ageng Giring berniat melampiaskan kemarahannya kepada Ki Ageng Pemanahan. Namun, apa yang terjadi sungguh tidak disangka-sangka. Setelah keduanya bertemu, perasaan marah dan dendam Ki Ageng Giring kepada Ki Ageng Pemanahan pupus. Ki Ageng Giring tidak kuasa lagi melampiaskan amarahnya. Dengan perasaan haru, ia mengusap dada seraya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ki Ageng Pemanahan sambil berkata, "Selamat, wahai engkau Pemanahan. Mungkin sudah menjadi takdir Tuhan. Engkaulah yang akan beruntung mendapatkan wahyu." Ki Ageng Pemanahan dengan cepat memotong pembicaraan Ki Ageng Giring dengan berkata, "Kakang Ageng, apa maksud Kakang Ageng berkata demikian? Aku menjadi bingung dan tidak mengetahui maksud pembicaraan Kakang. Apa pula yang Kakang maksudkan bahwa aku mendapatkan wahyu?" Jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita sama-sama menjadi panutan masyarakat di daerah ini, dan kita selalu dihormati dan disegani oleh masyarakat. Oleh karena itu, janganlah kita saling membuat kecewa pihak lain. Kita tidak bersikap terus terang dan apa adanya. Ki Ageng Pemanahan masih belum mengetahui apa maksud Ki Ageng Giring.
Karena melihat Ki Ageng Pemanahan kebingungan, Ki Ageng Giring lalu memutuskan untuk menceritakan masalah kelapa muda yang bertuah. Baiklah Pamanahan, aku akan menceritakan kepadamu tentang kelapa muda yang telah kau minum tadi. Beberapa waktu sebelumnya, ketika aku akan menyadap air nira, tiba-tiba aku mendengar suara gaib dari seberang pohon kelapa yang hanya berbuah sebiji. Suara gaib itu menyebutkan bahwa barang siapa yang dapat meminum air kelapa dari pohon tadi dan dapat habis sekali minum, ia akan menurunkan raja-raja di Pulau Jawa ini. Setelah mendengar cerita itu, Ki Pemanahan tercengang dan heran. Ia berkata, "Sungguh keajaiban dunia dan aku yang telah meminum air kelapa tadi. Kalau demikian, apakah aku yang akan menurunkan raja-raja di Jawa ini, Kakang?" "Maaf, Kakang, tampaknya engkau tidak berkenan. Maafkan atas kelancanganku," kata Pemanahan terbata-bata. "Sudah terlanjur, Adi. Sebenarnya air kelapa tersebut merupakan wahyu yang telah aku upayakan dengan laku topo yang sulit untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak. Wahyu keraton Mataram yang aku peroleh itu berwujud air kelapa muda itu," lanjut Ki Ageng Giring. Dengan berbesar hati, akhirnya Ki Ageng Giring berkata lagi, "Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi takdir Tuhan, sehingga aku harus rela anak cucumulah yang kelak akan menjadi penguasa di tanah Jawa ini." Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab, "Aduh Kakang Giring, aku mohon maaf karena ketidaktahuanku dan kelancanganku ini. Aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu. Aku tidak akan memarahimu. Barangkali ini memang sudah menjadi takdir Tuhan. Hanya saja, kalau kau rela dan tidak keberatan, aku mempunyai satu permintaan, karena aku adalah pemilik kelapa itu, tetapi kau yang meminum air bertuahnya," kata Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring menyampaikan permintaannya kepada Pemanahan. "Adi, air degan sudah kau minum. Bagaimana aku dapat memintanya kembali? Sudahlah, permintaanku begini saja. Kelak keturunanku akan bergantian dengan keturunanmu untuk menjadi raja di tanah Jawa. Keturunanmu sekali kemudian Setelah mendengar kata-kata dari Ki Ageng Giring itu, Ki Ageng Pemanahan hanya diam. Ki Ageng Pemanahan tidak menghendaki hal tersebut. Ketika melihat itu, Ki Ageng Giring segera mendesak seraya berkata, "Kalau kau tidak membolehkan bergantian, ya sudahlah, 2 keturunanmu lalu 1 keturunanku, demikian seterusnya." Ki Ageng Pemanahan tetap diam dengan perbandingan 31, 41, 51, 61. Permintaan Ki Ageng Giring yang demikian itu diajukan sampai yang ke-6 kalinya. Ki Ageng Pemanahan tetap terdiam. Dengan sikap yang demikian itu, Ki Ageng Giring semakin mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam hatinya Ki Ageng Pemanahan tidak rela apabila masalah keturunan itu diminta. Sekali lagi Ki Ageng Giring berusaha mengajukan permintaan. "Adi, bagaimana kalau keturunan yang ke-7 yang akan bergantian menjadi raja di tanah Jawa?"
Ki Ageng Giring hanya dapat pasrah dan mupus takdir bahwa Ki Pemanahan rupanya lebih unggul dalam kualitas rohani, sehingga dipilih Sang Pencipta untuk menjadi raja di tanah Jawa. Dengan sikap yang tenang, akhirnya berkatalah Ki Ageng Pemanahan, "Wahai Kakang Ageng Giring, aku dalam hal ini tidaklah dapat memberikan jawaban. Bagaimana baiknya kelak, aku tidak dapat mengetahuinya. Namun, aku rela dengan permintaan Kakang agar setelah keturunanku yang ketujuh nanti, anak cucu Kakang ikut mukti wibowo. Untuk itu, maafkanlah aku. Dan lihatlah, wahai Kakang, siapa yang ada di belakang." Ketika mendengar jawaban itu, Ki Ageng Giring menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya hati Ki Ageng Giring setelah melihat ada seorang yang berdiri di belakangnya, yang ternyata adalah Sunan Kalijaga. Dengan segera beliau memohon maaf seraya berkata, "Aduh, perkenankan kami mohon maaf. Kami tidak menyangka apabila Kanjeng Sunan berada di sini. Apakah maksud Kanjeng Sunan datang kemari?" Dengan suara yang pelan tapi jelas, berkatalah Sunan Kalijogo, "Ki Ageng Giring, sebenarnya sudah sedari tadi aku berdiri di sini dan aku melihat bagaimana kamu sekalian telah berembuk. Untunglah kamu sekalian adalah orang yang bijaksana dan pandai serta sabar. Andai kata tidak, pasti engkau sudah berkelahi. Akan tetapi, wahai anak cucuku, ingatlah bahwa kamu semua hidup di dunia ini karena ada yang menghidupkan atau yang memberi hidup, yaitu Tuhan. Semua kehidupan di dunia ini pasti sudah ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Tuhan, bukan? Nah, kalau kamu sudah yakin dan percaya bahwa di dunia ini semuanya sudah diatur oleh Tuhan, seharusnya kau, wahai Ki Giring, tidaklah engkau meminta wahyu dan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Pemanahan. Ketika mendengar nasihat itu, Ki Giring terdiam dan tertunduk kepalanya. Setelah selesai mendengarkan apa yang dikatakan Sunan Kalijogo, berkatalah Ki Ageng Giring, "Mohon maaf Kanjeng Sunan, saya sudah mengerti apa Kanjeng Sunan maksudkan. Saya akan melaksanakan semua perintah Sunan." Setelah mendengar perkataan Ki Ageng Giring yang ikhlas atas menerima takdir tersebut, Sunan Kalijogo tiba-tiba menghilang. Dengan hati yang lega, berkatalah Ki Ageng Pemanahan kepada Ki Ageng Giring, "Kakang Ageng Giring, kita sama-sama kawan. Tidak ada gunanya kita berselisih dalam masalah ini. Marilah, ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan apa yang akan terjadi nanti hanyalah atas kehendak dan takdir Tuhan." "Betul, Ki. Marilah kita saling bersaudara dan berteman. Apa yang akan terjadi nanti, kita tidak akan mengetahuinya. Kalau toh keturunanmu yang akan menjadi raja di tanah Jawa, itu semua merupakan karunia dan nikmat dari Tuhan. Kami yakin bahwa semua itu semata-mata kehendak Tuhan. Beliau yang menentukan," sahut si Ageng Giring. Sepeninggalan Sunan Kalijogo dan Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring merasa masgul hatinya. Baginya, kesempatan menjadi Raja Mataram sudah pupus. Tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati oleh generasi ketujuh. Ia banyak merenung untuk memupus takdir di pinggir sungai
yang kini dikenal dengan nama Kali Gruang. Dinamai Kali Gruang karena hatinya terluka. Gruang kecewa atas kegagalannya memperoleh wahyu Keraton Mataram. Manusia hanyalah bisa berusaha, tetapi Tuhan jugalah yang akan menentukan. Dengan dasar itu, Ki Ageng Giring tidak kecewa dan iri hati akan kebahagiaan yang diterima oleh Ki Ageng Pemanahan. Dalam Babat Nitik Sultan Agung diceritakan bahwa pada suatu ketika Prameswari Amangkurat I, yaitu Ratu Labuhan, melahirkan seorang bayi yang cacat. Bersamaan dengan itu, istri Pangeran Arya Wiromanggolo, keturunan Kajoran, yang merupakan keturunan Giring, melahirkan seorang bayi sehat dan tampan. Amangkurat mengenal Panembahan Kajoran sebagai seorang ulama sepuh dan dapat menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu, putranya yang cacat dibawa ke Kajoran untuk dimintakan penyembuhannya. Kajoran merasa bahwa inilah kesempatan yang baik untuk merajakan keturunannya. Dengan cerdiknya, bayi anak Wiromanggolo yang dikembalikan ke Amangkurat I. Panembahan Kajoran menyatakan bahwa upaya penyembuhannya berhasil. Dengan demikian, menjadi benarlah bahwa pada urutan keturunan yang ketujuh, keturunan Ki Ageng Giringlah yang menjadi raja, meskipun silsilah itu diambil dari garis perempuan. Pakubuwono I adalah raja yang berdarah Giring. Banyak yang menganggap bahwa kelapa muda yang disebut sebagai Wahyu Gagak Emprit adalah kiasan. Artinya bukan kelapa dalam arti sebenarnya, karena kisah Jawa, apalagi yang terkait raja, selalu penuh dengan simbol. Teman-teman, demikianlah sejarah Ki Ageng Pemanahan yang berhasil menjadi leluhur raja-raja Mataram Islam di tanah Jawa. Meski Ki Ageng Giring sudah berusaha sekuat tenaga melalui laku topo dan tirakat batin lainnya, namun takdir berkata lain. Ki Ageng Pemanahanlah yang berhasil menjadi leluhur dari raja-raja Mataram di tanah Jawa. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan mengirim pesan ke email misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan misteri dan cerita-cerita sejarah yang lebih lengkap berdasarkan fakta dan tentu lebih dahsyat dibanding saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.